pada sore hari ini aku berada di Stasiun Malang Kota Baru. Baru saja turun dari kereta api Penataran. Jadi ceritanya tuh siang tadi sekitar jam setengah 2 aku naik kereta api Penataran dari Blitar. Lalu nyampe sini sekitar jam 4 kurang. Tujuan utama aku menuju ke Malang ini yaitu aku akan ikut perjalanan perdana bus yang beberapa sekitar 2 bulan yang lalu tuh viral banget. Yaitu Damri secara mengejutkan mengeluarkan unit double decker 2 unit, dan setelah launching sekitar tanggal 14 kemarin, baru di tanggal 11 Februari ini dia melakukan perjalanan perdana atau line perdana. Rutenya itu dari Malang menuju ke Surabaya hingga ke Jakarta di rumahnya yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat sana. Aku mau lanjut menuju ke tempatnya Damri yang ada di daerah Blimbing kalau nggak salah ya. Dari sini mungkin sekitar 3 kiloan. Aku tak naik ojek aja menuju ke poolnya Damri sana. Yuk. Ini aku udah ada di pintu keluar stasiun Malang Kota Baru yang pintu selatan ya, yang baru ya. Titik jemputan Grab ada di situ. Murah sih, harganya cuma 8.500. Tadi aku juga beli kopi ini biar nggak ngantuk. Gak tau kenapa kok sore ini ngantuk banget ya. Aku akhirnya tiba juga di kantor Damri sekitar jam 16.33 atau kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi sebelum keberangkatan busku. Ini udah terpantau rame banget. Di sini ada bus dengan bodi Legacy SR1, kodenya BSN 51. Ini bus tambahan kalau pas rame gini. Aku dapat info bahwa hari ini diberangkatkan kurang lebih sekitar 15 unit bus Damri menuju ke Jakarta Kemayoran dari kantor Malang ini. Ada yang mampir ke Surabaya, ada yang bablas langsung dari Malang menuju ke tol. Nah, ini di sini di depan sini ada HiAce-nya Damri, armada KSPN. Ini yang menuju ke Bromo. Angkutan perintis menuju ke tempat-tempat wisata strategis, dan di sana ada satu bus Damri yang lagi parkir tuh di sana. Kita lihat ke sana aja ya. Kita sekarang lihat bus yang parkirnya agak nyeleneh ini ya. Ini bus Damri BIH 010. Kalau aku lihat di jadwal sih ini keberangkatannya masih jam 8 malam. Mungkin bus tambahan ya, eksekutif. Soalnya sepengetahuanku Damri terakhir untuk reguler itu di jam 19.00. Itu pun dari keberangkatannya dari terminal Arjosari. Ini ada lagi Damri BIH 009, ini bus rombongan ya. Jadi Damri ini juga merupakan langganannya orang-orang PJKA. Sampai ada rombongan bisnya gini teman-teman. Ini yang keberangkatan dari Malang, dia pakai Damri BIH 09 Mercy 1626 dengan bodi Morodadi Prima. Nah, ini adalah Royal yang reguler, Royal 11 dari Arjosari jam 5. Dan dari Bungurasih jam 7. Nah, itu dia bus yang akan aku naik udah persiapan tuh. Kita samperin aja kayaknya ya. Apa ini? Lexus Piala Mas. Kayaknya tempat ini dikit, tapi dari belakang tuh ngantong dulu. Jadi ini parkir, ada lagi. Ini eksekutif 50H. Kita sekarang geser ke belakang. Kita lihat bagian belakangnya ya. Aku malah baru tahu loh kalau ada RK. Damri punya RK yang di sini loh. Oke. Ini yang eksekutif 43. Ramai banget sih ini. Ini Damri double decker dipersiapkan di jalur keberangkatan. Masih kurang lebih 1 jam lagi sebelum jadwal keberangkatannya bus ini di jam 18.00. Seperti yang kita tahu, Damri ini kan BUMN ya. Jadi modenya itu sama dengan kereta api.
untuk masalah ketepatan waktu nggak bisa ditolerir. Jadi kalau misalkan jam 8 berangkat atau jam 18 berangkat, dia akan berangkat. Dan hari ini rame banget di poolnya Damri Malang ini, karena hari ini ternyata nggak 15 tapi 16. Tadi aku lihat di list itu salah ngitung, 15 itu belum termasuk double deckernya. Dan hari ini yang CDH 002 yang jalan, yang satunya dipersiapkan untuk besok teman-teman. Asli sore ini bener-bener rame cuy. Bus Damri ada banyak banget di tempat yang untuk ukuran pool PO besar ini termasuk kecil ya tempatnya ya. Tapi yang masuk banyak banget. Ini yang BS 10 tadi yang parkir di sana nggak sih? Keberangkatan jam 8 malam. Bus Damri Imperial Suites atau Damri Double Decker. Imperial Suites ini merupakan layanan terbaru dan tertinggi yang dimiliki oleh bus Damri atau Perum Damri. Dia menggunakan sasis Volvo B11R 450 yang terbaru. Krunya lagi foto-foto tuh. Karena emang hari ini land perdana dari Imperial Suites ini. Untuk bodi dari bus ini dia menggunakan bodi dari Tentrem, namanya Avante Advanced Technology D2. Varian double deckernya dari karoseri Tentrem dengan tinggi 4,15 dan panjang dari depan sampai ke belakang itu sekitar 13,5 meter. Ada berbagai keunikan dibandingkan dengan Damri yang warnanya putih. Untuk yang warna Imperial Suites ini dibedakan memang biru Damri dan ada stripping warna kuning khas Damri teman-teman. Untuk liverynya kita lihat dari sebelah sini aja ya, karena yang sana kayaknya ketutup. Ini kalau sekilas dilihat liverynya itu mirip sama Alfa Express. Aku belum ngenalin tadi temanku yang ikut di sini. Ini dia. Halo. Wah, ini kok nggak ikut kenapa mas? Karena besok kerja. Oh, besok kerja. Jadi tanggal 13 aja. Oke, berarti ini cuman konten land perdana? Konten land perdana. Oke. Sama pengen ketemu idola saya. Alah. Berarti liputan land perdana bisa dilihat di channelnya Dekbus. Oke. Siap. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke dalam interior dari bus Damri Imperial Suite ini. Yuk, langsung aja. Ini udah dipersiapkan, jadi 1 jam sebelum keberangkatan bus ini udah dipersiapkan. Nah, kita review bagian yang atas dulu. Feel-nya kayak luas banget ya sih? Dia ini menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang high excursion, tapi kayaknya ini bukan untuk kelas yang super eksekutif yang gede ya, tapi kelas eksekutif jumbo dijadiin kursi 21. Makanya kalau teman-teman jeli, ini gangway-nya emang lebih lebar kayak gitu teman-teman. Jadi untuk Damri yang Imperial Suites ini emang dikonsep beda dengan Damri Trans Jawa seperti ini, seperti itu gitu. Jadi beda dia. Warnanya jadi biru, ada strip kuning-kuningnya Damri juga. Kursinya pun dikasih warna seperti ini teman-teman. Aku kok penasaran di depannya. Soalnya kemarin pas road test aku nggak sempet duduk di depan. Ayo kita ke depan yuk. Jadi di depan sini ini ada 3 baris kursi yang masing-masing ini udah ada bantalnya, lalu ada selimut yang dipakin masih kayak barusan keluar dari laundry gitu. Terus ada snacknya nih teman-teman. Bisa kita lihat nih. Kita intip snacknya kayak gini. Ada roti dan ada air mineral. Lalu ada kayak amenities ini ya. Isinya ini ada pasta gigi, lalu ada penutup mata sama tisu basah kayaknya nih, sama penutup telinga di sini. Disediakan tempat sampah, subwoofer, ada 3 avot di sini. Terus ini ada pegangan untuk naik, misalkan mau beranjak, bukan naik, beranjak. Misalkan beranjak atau pegangan gitu bisa di sini. Di sini ada tisu dan faktor safety-nya di situ ada alat pemadam api ringan atau ATAR di sana. Satu hal yang bikin aku tuh bingung ya, ini kenapa kok jamnya nggak ditaruh di tengah aja gitu loh, kan lebih sentris gitu, ini malah di pinggir. Emang beda Tentrem tuh. Lalu di sini ada ambient light dan aksen khasnya Tentrem yang Avante yang terbaru yang festive udah kayak.
Ini tuh harganya kalau kemarin aku masih ingat promo 495. Jadi 500.000, kembaliannya 5.000. Kursinya 21, rimba kencana high cushion. Jadi setiap tempat duduk ini ada kayak ucapan terima kasih telah menggunakan Damri gitu. Keren kan? Boleh dibawa pulang nggak ya? Gak ngerti. Tapi kayaknya boleh deh. Terus di sini fasilitasnya, di sini ada leg rest, kursinya juga reclining seat, ada seat belt, colokan listrik dan port USB. Lengkap lah. Mau ngecas pakai colokan listrik atau cuma bawa kabelnya doang, bisa pakai port USB di sini. Cup holder jumlahnya 3, ya 3 space untuk botol teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kita buka, misalkan kalian makan atau minum, meja multifungsi gitu, ataupun teman-teman bawa laptop kecil gitu, bisa buat ngerjain kerjaan di sini. Tapi ingat, nggak boleh ngecas di sini ya. Jadi peruntukannya ini tuh hanya digunakan untuk HP aja, nggak boleh untuk power bank, nggak boleh untuk baterai kamera, dan nggak boleh untuk laptop. Terutama laptop itu kan dayanya gede. Ini terang banget, di sini warnanya putih gitu. Kita ke belakang, di setiap sudut di sini depan ada 1, 2, 3 CCTV. Ada CCTV untuk keamanan penumpang. Ya, bagaimana kita tahu, itu walaupun semewah-mewah apapun, tetaplah bus umum yang siapa aja bisa mengakses asalkan beli tiket. Nah, kita nggak tahu juga penumpang itu niatnya naik bus itu apa. Ada yang niatnya bermacam-macam. Jadi dengan adanya kayak gini, itu bisa mengurangi, misalkan kalau ada niat kejahatan, kalau lihat CCTV udah jiper duluan, mengurungkan niatnya kayak gitu. Ini yang paling belakang. Ini kayaknya tempat istirahat kru, tempat sampah. Tempat sampahnya di beberapa titik agar bus ini tetap bersih gitu. Ini sekarang kita saatnya menuju ke dek bawah. Di dek bawah ini merupakan masterpiece-nya Damri Imperial karena untuk pertama kalinya Damri menghadirkan kelas sleeper. Nah, ini adalah sleepernya Damri. Tapi sebelum kita masuk ke sini, aku mau nunjukin ke teman-teman di sebelahnya tangga. Di sebelah sini tuh ada kayak semacam pantry. Kita mau bikin kopi, teh, itu bebas di sini. Nanti bisa minta tolong krunya, pramugara atau pramugari yang sedang bertugas. Ini di sini ada kotak P3K dan di sini ada dispensernya, teman-teman. Ada APAR, standar keamanan minimum, harus ada APAR, alat pemadam api ringan. Dan kita lihat toiletnya di sini. Toiletnya cuy, lihat nih. Gokil ya. Tentrem itu kalau bikin toilet itu mewah yang pertama. Yang kedua, toilet ini tuh ada kaca di setiap sisinya. Jadi seakan-akan toiletnya itu luas. Padahal seperti yang kita tahu toiletnya bus itu nggak luas-luas amat ya. Seakan-akan luas dan mewah gitu. Tapi semewah-mewahnya toilet bus, sebagian besar, hampir semuanya itu nggak bisa buat buang air besar, hanya untuk buang air kecil aja, dan bisa digunakan ketika bus sedang berjalan. Karena kalau sistem kayak toilet kayak gini tuh langsung plung ke bawah gitu loh, misalkan pas parkir atau pas di SPBU gitu, jangan dipakai toiletnya ini karena langsung turun ke bawah. Soalnya banyak banget kasus penumpang itu ketika bus sedang di SPBU dia menggunakan ini buat buang air kecil atau buang air besar, itu akan jadi masalah. Nanti bisa nggak boleh jalan, disuruh bersihin dulu. Nah, kita sekarang menuju ke sleepernya teman-teman ya. Total dia ada 6 sleeper Imperial Suites yang dilengkapi dengan audio video on demand. Ini kayaknya speaker di sini. Ada tulisan Damri gini, detail-detailnya seneng banget aku. Keren. Detail-detailnya ada logonya Damri di sini. Lalu space kosong di bawah ini digunakan untuk bagasi karena penumpang itu mungkin ada yang bawa koper, ada yang bawa barang bawaan yang banyak, dan bus double decker ini kan bagasinya terbatas ya, jadi ditambahin di sini. Space kosong digunakan sebagai bagasi di sini. Pun juga untuk keperluan kru juga sih. Nah, kita sekarang naik di sini. Aku udah naruh tas di sini nih teman-teman. Nah, kayak gini. Di sini kita nge-review yang sebelah sini aja ya. Snacknya kayaknya ini beda, ini lebih banyak loh. Terus bantalnya juga beda. Selimutnya mungkin juga beda, sandalnya lebih tebel. Di sini ada palu pemecah kaca untuk standar safety-nya. Untuk privacy ini bisa ditutup gini teman-teman. Nah, gitu. Untuk harga promonya 595, jadi 600.000 kembalian 5.000 teman-teman.
Jadi aku tadi nukerin tiket di situ. Dan untuk penumpang kelas eksekutif maupun royal itu penumpang mendapatkan ruang tunggu di sebelah situ. Dan untuk yang imperial, nah ternyata di sini teman-teman beda. Kita sekarang lihat ruang tunggu Imperial Suites ya. Kita penumpang Imperial juga atau double decker. Jadi ruangnya dipisah gitu. Sekarang kita lihat kayak ruang tamu gini. Ini ada kayak semacam mini cafe. Kita mau bikin kopi, teh ataupun susu atau apapun yang tersedia di sini. Dan ada cemilan juga, kita bisa ambil sepuasnya. Dan ada charger di sini. Ini ruang tunggunya. Udah kayak ruang tamu nih. Di sini tempatnya. Untuk pemesanan bisa melalui apps-nya Damri. Bisa di-scan di sini, dapatkan di Play Store ataupun App Store. Ini kurang lebih sekitar 10 menit lagi busnya akan berangkat. Damri double decker udah dipersiapkan di jalur keberangkatan. Kita sekarang menuju ke sini. Bus Damri double decker ini udah dipersiapkan di jalur keberangkatan. Wah, bagus banget ya warnanya. Oh ya, untuk awak dari bus ini, awak krunya itu ada 2 driver dan 1 pramugari yang senantiasa melayani kebutuhan penumpang selama dalam perjalanan. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah di dalam bus Damri. Ini kan perdana terlambat kurang lebih sekitar 5 menit. Dan dipersiapkan berangkat dari Pul Malang. Ya, ini. Kita berangkat dari Malang, Pul Malang. Ini kok masih sepi. Yang naik kebanyakan dari Surabaya, Pak ya? Ya. Oke. Masih sepi banget deh. Apa kita naik ke atas dulu ya? Mumpung lagi sepi cuy. Nah ini ada intercom untuk komunikasi kru yang di belakang dengan yang di depan sana. Jadi nggak perlu bawa HT ataupun warawiri ke situ untuk komunikasi, cukup pakai intercom ini. Di sini ada dan di atas itu juga ada. Ternyata yang di depan ini gelap teman-teman di sini ya. Tak pikir nggak terlalu gelap, ternyata gelap banget. Karena emang siang hari pun ini udah cukup lumayan gelap sih. Nah ini sekarang kita lagi ada di SPBU dekatnya Adiputro teman-teman. Ini menaikkan penumpang dan aku tadi dapat info bahwa bus ini tuh dari Pul langsung cus menuju ke Surabaya dan langsung ke Kemayoran. Jadi nggak mampir di Terminal Arjosari untuk mempersingkat waktu mungkin ya. Jadi ada penumpang yang tadi kayaknya telat, jadi naiknya dari sini, janjian di sini di tengah-tengah. Tadi soalnya tanya dulu, aku aja tanya. Ya. Selamat sore. Sore Mbak. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Untuk Avard monitornya bisa langsung sambung ke internet. Barangkali mau menonton YouTube. Oke, siap. Makasih Mbak. Ini kurang lebih udah sekitar setengah jam bus berjalan meninggalkan kota Malang. Dan keisi yang sleeper cuman 1, 2, dan 3 di sini. Imperial Suites 6, 5 sama 2 punya aku di sini teman-teman. Dan di sini tuh senyap banget karena ini ada sekatnya di sini. Ini pintu atau sekat yang memisahkan antara ruangan Imperial Suites atau sleeper dengan lantai 2 dan pantry. Oh iya Mbak. Selamat sore. Kopinya mau yang mana ya? Kopinya yang ini aja, tengah aja, yang hitam. Baik, akan saya buatkan seperti tadi. Ya, makasih. Ya. Di kelas Imperial Suites atau sleeper. Nah, ini layanan paling tingginya Perum Damri, busnya milik negara, menghadirkan layanan tertinggi sleeper seperti ini. Dan langsung ditaruh di Malang. Seperti yang kita tahu, Malang itu kalau urusan bus, wah sekarang nomor 1 di Indonesia.
untuk bus premium yang layanannya top of the top lah, itu semuanya berkumpul di Malang semua. Dan Damri join the trend. Dia menghadirkan double decker Imperial Suites ini dengan layanan yang menurutku di atas rata-rata untuk bus malam, teman-teman. Hari ini adalah perjalanan perdana dari Imperial Suites double decker ini. Aku penasaran banget gimana sih waktu tempuh, gimana pelayanannya. Karena kemarin ketika pas aku naik bus ini, itu pas protes di tanggal 14 Desember 2023 tahun lalu. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan setelah di launching dan protes, baru hari ini perjalanan perdana. Aku akan nanti membagikan pengalamanku ketika naik bus ini, teman-teman. Dan tadi itu aku juga sempat ngobrol sama orang Damri, itu untuk servis makannya itu cukup unik. Karena bus ini itu pasarnya sebagian besar adalah orang-orang kantornya yang ngejar waktu. Dan berangkatnya ini malam sekitar jam 6 sore dari sini, termasuk yang agak belakang. Jadi untuk servis makan itu nanti dihidangkan di nasi kotak gitu, teman-teman. Aku nggak tahu di mana. Jadi nggak mampir, serius ini nggak mampir rumah makan untuk ngejar waktu agar bisa subuh nyampe di Jakarta. Mungkin estimasi kurang lebih sekitar 10 jaman ya. Gokil sih. Jadi berangkat gelap, nyampe Jakarta pun harus masih gelap. Karena ini bus rata-rata emang untuk pekerja kantoran sih. Gokil. Patut ditunggu sih nanti. Semoga aja perjalanan lancar ya. Jadi kita biar bisa tahu waktu tempuh real time-nya tuh berapa untuk bus Damri double decker ini. Ini sih. Iya, Mbak. Selamat malam. Malam. Ini untuk kopinya. Oke. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita review ya, apa aja yang ada di dalam sleeper ini, fasilitasnya, terus snacknya, terus semuanya lah. Mulai dari depan, di sini ada audio video on demand yang tersambung dengan internet jaringan lokal yang langsung terhubung dengan beberapa pilihan. Ini kayak musik, lalu ada film. Nah, jadi perjalanan kurang lebih 10 jam kalau nggak bisa tidur, bisa nonton film di sini. Filmnya ada banyak sih. Udah situ doang, nanti juga bisa internetan sini, tapi nanti aja deh. Di sini ada palu pemecah kaca, misalkan ada keadaan darurat bisa digunakan. Terus di sini kayaknya ada speakernya ini. Nah, ini yang unik nih. Kita akan dapat kayak semacam greeting card gitu loh. Terima kasih telah menggunakan layanan Damri Imperial Suites. Nah, kayak gini ada kata-katanya. Dan untuk yang kelas sleeper ini ada dikasih nama nih, teman-teman. Untuk nama penumpangnya. Safety instruction card. Ini kayak di pesawat gitu ya. Detail banget sih tapi ini. Coba kita lihat, kita zoom ya. Nah, ini ada petunjuk keadaan darurat untuk berbagai kondisi. Kayak bus tabrakan, bus terbakar, bus tenggelam. Banyak banget lah ini. Gokil sih ini, aku baru nemuin loh di bus, selama naik bus baru ada kayak gini. Udah kayak di pesawat persis. Ada petunjuk penggunaan APAR, petunjuk keadaan darurat, dan denah pintu keluar di bus disesuaikan dengan layout busnya di double decker ini. Keren sih. Lalu di sini juga ada panduan doa perjalanan di berbagai agama. Ada Islam, Protestan, Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Lengkap sini, teman-teman. Gokil. Persis kayak di pesawat, malah lebih lengkap ini. Lalu di sini ada port USB untuk ngecas. Cuman ada port USB doang ya. Gak ada colokan listrik kayak yang di kelas atas ya, yang di kelas Royal. Lalu di sini ada lover AC, bu baca juga. Tapi untuk sleepernya tentrem ini, lover AC-nya itu mepet banget dengan kepala kita ya. Kepala kita ada di sini. Nah, tapi nggak masalah lah. Kita akan dapat fasilitas nih. Ini kayak amenities gitu, tapi ketambahan ada sandalnya. Lalu di sini ada snack dan ada selimut yang masih diplastikin laundry gini. Dan juga di sini ada bantal, teman-teman. Bantalnya ini juga beda. Kalau yang atas kan warnanya tadi kalau nggak salah warnanya orange. Kalau yang ini warnanya biru dongker, ada goldnya kayak gini. Nah, udah tak kosongin ya. Jadi kita akan dapat kayak semacam sendal hotel gitu.
Tapi ini tebel loh. Untuk ukuran sendal hotel yang biasa dikasih sama bus, ini lumayan tebel nih teman-teman. Ini bisa dibawa pulang. Dan ini ada amenities, isinya tisu basah. Ini kayaknya penutup telinga, penutup mata, dan sikat gigi. Udah kayak di hotel aja nih, dikasih ginian. Emang sih modelnya kayak hotel kapsul berjalan ini. Oke, lalu sekarang kita buka yang ini teman-teman. Nah, isinya apa aja? Udah habis ya, udah habis. Kita lihat isinya. Yang pertama ada roti Dea Bakery. Ini rotinya gede banget, asli, sejengkal gini. Kenyang banget ini nanti pastinya. Satu, air mineral, le mineral 600 ml, permen kiss 3 biji. Lalu ada Good Time dan Slay Ole. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 macam item makanan. Selimutnya nanti aja kita buka. Itu aja sih yang kita dapat. Oh ya, dan satu lagi kita akan dapat ini. Aku tadi request ini. Kopi. Bisa teh ataupun bisa kopi susu atau kopi hitam gini. Ini iseng aku tatain gini biar kelihatan rapi gitu kalau pas di foto. Tapi ternyata itemnya banyak juga ya. Kalau digabung yang kantong ini dan kantong yang di sini. Ya tapi ngomong-ngomong kayaknya nih kantongnya ini ramah lingkungan deh. Bisa didaur ulang. Ini sama ini. Tapi yang untuk kemasannya emang dari pabrik aja gini sih, nggak bisa dipilih. Itu aja sih teman-teman. Keren. Mantap. Untuk tinggiku yang 167 cm ini nggak mentok teman-teman, jadi pas kayak gini. Cuman minusnya yang aku temuin ini aku tunjukin di kursi sebelah aja kayaknya ya, lebih kelihatan gitu. Sebentar. Nah, untuk rebahnya, seatnya ini tuh nggak bisa rebah banget karena ruangannya itu harus dibagi ke 3 baris ke belakang ini. Jadi nggak bisa terlalu merebah, mentok cuman segini. Ini udah mentok teman-teman. Dan untuk misalkan mau ngerebahin atau negain, kita tinggal tarik tuas yang ada di sini. Nah, ini mode mentok nih kayak gini. Ini mode duduk dan rebahannya cuman segitu doang. Nih, segini. Nah, cuman segini doang. Jadi sleeper yang setengah sleeper jadinya. Cuman menang kaki kita yang bisa lurus kayak gini. Nah, itu aja sih yang aku temuin. Oh iya, lampu bacanya juga ada di sini juga, tinggal tekan ini. Nah, hari ini tanggal 11 Februari 2024, arus balik, orang-orang pada balik ke arah Jakarta atau ke Bandung atau ini intinya ke perantauan lagi lah. Ini padat banget trafficnya, dan aku dapat informasi dari teman-teman via DM ketika tadi aku update perjalanan via Instagram ini. Banyak yang ngasih tahu bahwa Medaeng dan pintu masuk Bungurase, terminal Bungurase itu macet total. Ada yang udah kejebak sekitar 1 jam, ada yang kejebak 1,5 jam nggak gerak. Itu diakibatkan karena terminal Bungurase lagi banjir teman-teman. Padat-padatnya kendaraan bus dan juga banjir. Wah, itu kombinasi yang mantap. Saya tetap masuk Bungurase Bapak. Cuman ini tadi infonya kan kalau lewat Medaeng udah nggak karu-karuan turun tolnya kalau lewat situ. Nah, arahan dari anak-anak Trans Jawa katanya putar Aloha bro kalau bisa. Tidak, maksudnya yang ada di Bungurase Bapak. Di Bungurase mungkin bisa minta bantuan yang lagi jaga PAK sebelum sampai sini, Medaeng toh. Mulai kok kene wis macet ya? Nah, iki mangan iki kan Horor iki. sing nang Bungurase bae ono sepeda kok ndelok arah Darjo iku lho aman apa ora. Iki bener-bener parah iki. Ya memang liburan panjang memang. Terus Bungur ya banjir. Nah, posisi banjir kan iki padahal selokane wis dikumpul, dibukai kabeh. Wis gak nutup, udane terus buntu. Iya. Ini kita baru saja ngetap keluar. Jadi berapa menit ya? Kurang lebih sekitar 2
20 atau 30 menit kita tadi ketahan. Untuk keluar aja butuh waktu 20 sampai 30 menit teman-teman. Ini belum di mana Medaengnya nanti. Wah, tambah lama nih. Oh, kayaknya bus ini tuh lewatnya Aloha teman-teman. Jadi dia nggak lewat Medaeng karena Medaeng emang macetnya luar biasa, ngeri. Untuk memangkas waktu nih. Oh, lewat Aloha, ini putar balik Aloha. Arah mlebu Surabaya, lah kan puteran Waru, nek ngiri mlebu Surabaya sampe sing ana. Puter. Nah, kita tadi barusan keluar tol, lalu muterin Bundaran Waru, lalu nanti kita akan putar balik di daerah Aloha teman-teman. Biar nggak masuk di daerah Medaeng, biar nggak kena macet horor. Nah, ini sekarang kita putar balik teman-teman. Tempatnya sempit banget, tapi bisa loh. Gokil. Oke, sekarang kita udah menghadap ke arah Terminal Bungurasih lagi. Nah, ini kita sekarang udah masuk di Terminal Bungurasih. Langsung kelihatan banjirnya tuh teman-teman. Joko-joko aman-aman ya. Nek banyune anu kok gak terlalu. Harapan mau lucu. Tak demo Wat. Jare melok Sony. Ayo. Loh. Mel sepur. Heeh. Pang ya. Nah, sampai iku nang Embong, Mas. Sampai nang Embong. Lagi teko shelter iki aku. Loh, ora enek Damri Plus nang jero iki. Halo. Oh, penumpangnya sudah. Ini jam menunjukkan pukul 20.40. Jadi hampir 2,5 jam perjalanan dari kantor Malang menuju ke terminal Bungurasih. Ketika exit Waru aja halangannya udah macet parah, lalu dia ambil kiri langsung Bundaran Waru, lalu puter balik di Aloha dan masuknya lewat flyover Waru situ teman-teman. Jadi ini memangkas waktu banget. Ini bus-bus Damri yang berangkatnya sejam di depan itu infonya masih terjebak di sana, di daerah Medaeng tikungan situ. Gokil. Ini berani ambil inisiatif untuk menuju ke sini teman-teman. Jadi dia potong kompas karena nggak memungkinkan lagi nih macetnya, kena banjir terus kesendat Medaengnya. Ini bus Damri yang BIH berapa tuh? Aduh, nggak kelihatan. Barusan nongol dia. Lah, ini juga ada bus Damri yang BSN 52. Ini sekitar 4:30 tadi berangkat dari kantornya Damri Malang. Sekarang ketemu di sini teman-teman. Ini berarti ngecit ini, gak ngelewatin Medaeng ini. Dan kalau aku amati, ini penumpang yang kayaknya bukan penumpang jarak dekat ya, penumpang jarak jauh, ada yang bawa koper juga. Itu masih pada numpuk di sini. Berarti bus-bus dari Malang atau yang menuju ke sini pada tertahan di Medaeng sana, belum bisa masuk ke sini. Ini aja yang ngecit nih. Dan bener ketika tadi masuk sini lewat situ kan, langsung menjadi pusat perhatian karena orang-orang itu masih belum terbiasa ada Damri double decker gitu. Damri tingkat itu rasanya kayak aneh gitu teman-teman. Ya karena emang ini juga line perdana ya. Nah, langsung penuh dan infonya tuh sebagian besar penumpangnya startnya dari Bungurasih ini.
Orang-orang pada ngefotoin, ngevideoin, masih aneh gitu mungkin rasanya ya. Damri yang biasanya warnanya putih, yang biasanya single deck, ini ada bus segede gini tulisannya Damri. Tapi sebetulnya Damri ini bukan pertama kalinya dia memiliki double decker ya. Pada tahun 1981 kalau nggak salah, Damri pernah mengoperasikan double decker Volvo B55 Aiza yang tersebar di Jakarta, Solo, Makassar, dan Medan. Tapi itu untuk bus dalam kota ya, bukan bus antar kota kayak gini. Dan di tahun 2023 akhir, Damri meluncurkan bus double decker dengan sasis Volvo lagi. Seperti yang aku katakan tadi di awal, Damri Trans Jawa, terutama yang rute Malang, Surabaya maupun Banyuwangi ya, itu sebagian besar marketnya adalah orang-orang pekerja kantoran. Karena dia memiliki pool di tengah kota, yaitu di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi habis kerja, pulang kantor langsung naik Damri menuju ke kota masing-masing. Dan selama ini Damri dikenal sebagai apa ya, peluru Trans Jawa karena memiliki waktu tempuh yang relatif lebih cepat dibandingkan bus di jalur yang sama. Nah, bentuknya kayak gitu untuk Damri Trans Jawa pada umumnya. Pakai Mercy 1626 dengan bodi Moro dari Prima. Waktu tempuhnya singkat dan manajemen waktunya efektif banget teman-teman. Ketika penumpang lagi di rumah makan, bus isi solar di Sragen. Untuk yang dari timur, yang dari barat di kilometer 102. Dan ini infonya, untuk yang Imperial Suites ini dia nggak servis makan di rest area teman-teman. Dia lebih efektif lagi. Setelah ini dia langsung cus menuju ke Kemayoran. Gokil gak tuh? Gak mampir-mampir lagi, gak mampir di Pulau Gebang pun penurunanmu gak ada. Jadi langsung dari sini langsung cus ke Kemayoran, mungkin ngerespon untuk isi solar. Karena emang ini dikhususkan untuk pengejar waktu. Ini akan menjadi primadona dari orang-orang kantoran ya kayaknya ya, yang bekerja di daerah Jakarta Pusat. Nah ini baru masuk Damri yang keberangkatan jam berapa ya? Di belakangnya ini pas berarti ya, 19.00 dari Malang. Mungkin yang setelah ini muter, dia juga ikutan muter teman-teman. Tapi yang di belakang masih tertahan, termasuk yang ini barusan masuk sekarang langsung berangkat lagi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 Damri dari 16 unit yang diberangkatkan dari Malang hari ini. Memang Damri ini primadona banget buat para pekerja di daerah Jakarta Pusat. Fun fact, beberapa hari yang lalu sekitar tanggal 7 Februari kala itu lagi awal-awalnya puncak liburan, jadi tanggal 8, 9, 10, 11 4 hari liburan, Damri dari Jakarta menuju ke Malang aja itu jalan 30 bus teman-teman. Kayaknya rekor deh itu. Yang PO-PO lain cuman mentok belasan. Damri 30 sendiri keberangkatan dari Kemayoran, dan dari Cawang cuman berapa gitu loh keberangkatan. Total 30 dari Jakarta kemarin aku dapat info dari teman-teman. Gokil sih. Apalagi ketambahan double decker ini. Wah, tambah menjadi primadona orang-orang kantor di Jakarta Pusat ini. Ini sekarang masih jam 9. Lagi nunggu penumpang. Beberapa juga ada yang masih terjebak karena kemacetan di Medaeng sana. Kalau udah langsung cus tanpa mampir-mampir lagi, langsung ke Kemayoran semuanya teman-teman. Ini sekitar jam 9:18 kita udah meninggalkan terminal Punggurase. Jadi tuh nanti nunggu agak lama karena nunggu beberapa penumpang, dan aku tadi agak nguping sedikit sih. Jadi biar win-win solution kan, biar bisa nggak terlalu menunggu lama dan orang yang kesini tuh nggak kejebak macet di sana, diajak ketemuan di mana tadi itu sebelum masuk tol gitu. Kita udah masuk gerbang tol Warugunung jam 9:30. Bismillah, semoga aja lancar menuju ke baratnya. Permisi, ya. Selamat malam. Malam, Mbak. Makanannya Oke. baik dikonsumsi sebelum jam 22.30. Oke, siap. Makasih. Jam 22.30? Iya. Oke, siap. Makasih. Masih anget.
benar-benar di luar ekspektasi sih. Kalian pasti gak nyangka juga kan kalau servis makan bus ini itu ternyata on board langsung di dalam bus ini, dengan pertimbangan untuk memangkas waktu sehingga dengan keberangkatan jam 6 bus ini tetap bisa masuk ke Jakarta itu pas gelap teman-teman. Sekitar ya perjalanan kalau normal 10-11 jam. Misalkan jam 6 dari Malang, lalu nyampe sana mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 subuh. Dibela-belain sampai servisnya nih on board di atas bus, jadi nggak mampir-mampir makan lagi. Dan yang unik ini sinergi BUMN cuy. Servis makannya ini yang nyediain Reska. Ini makanannya kereta api nih, ada tulisannya KAI Service ini. Nasi sapi lada hitam. Buat teman-teman yang sering naik kereta api, servis makannya gak ada servis makan sih kereta api sih. Makannya yang dijual di kereta makan ya ini, ya kayak gini, nasi sapi lada hitam, terus apa-apa gitu. Nah, ini yang salah satu best sellernya nih. Sekarang kita makan ini, nanti minumnya bisa kita ke belakang untuk minta kopi, teh, ataupun susu atau apa gitulah yang di belakang sana. Oke, sekarang kita menikmati ini ya. Nah, ini udah tak buka nih teman-teman. Ada kerupuk udang, sayuran, dan daging sapi lada hitamnya serta nasi. Ini berarti nasi makanan frozen ini ya. Produksi 12 Desember 2023. Expired 11 Maret 2024. Oke, anjuran untuk dimakan sebelum jam 22.30 mungkin biar masih terasa angetnya gitu ya. Soalnya kalau udah lebih dari jam 22.30 itu mungkin angetnya udah hilang, jadi udah nggak nikmat lagi. Yaudah, sekarang kita menikmati servis makannya ini. Untuk segi rasa sih standar ya, lumayan ya. Buat teman-teman yang sering naik kereta api dan jajan di kereta makan, pasti nggak asing dengan menu nasi sapi lada hitam ini. Untuk servis makan penumpang sleeper dan yang atas yang royal, tadi aku lihat tuh sama teman-teman. Cuman kedepannya katanya kita bisa milih untuk penumpang yang sleeper di apps-nya Damri. Jadi misalkan sebelum berangkat bisa milih makanan apa gitu. Paling ya menu-menunya mungkin kalau masih dengan sama Reska gini ya sama kayak Reska yang di kereta api gitu. Mungkin ada sei sapi juga mungkin. Kalau ada sei sapi wah gokil sih. Salah satu makanan favoritku di kereta. Mungkin ada nasi goreng parahyangan juga ya. Saya tak menikmatin dulu, setelah itu aku mau tidur. Sekarang jam menunjukkan pukul 22.37. Kita sekarang udah di sekitaran Lepas Nganjuk arah Madiun. Dan aku dibagiin ini teman-teman. Mati, saya nyalain. Nah, jadi untuk penumpang 5 pertama Imperial Suites kita akan mendapatkan souvenir nih. Gak tau souvenirnya isinya apa, kita buka ya. Oh ternyata dapat gini. Kayak tremos gitu. Ini buat naik gunung enak nih. Saatnya kita buka selimutnya ya. Ini aku mau persiapan tidur. Wah ini masih agak basah gitu teman-teman. Kita lihat, ini lumayan tebel dan wangi. Habis dari laundry nih. Langsung aja kita pakai selimutan. Wih, cocok. Saatnya tidur. Ketika aku mau tidur, aku dapat berita lagi nih bahwa di kilometer 151 tol Cipali itu lagi banjir. Jadi semua kendaraan itu memperlambat lajunya, macet lagi. Banyak banget halangan trip kali ini teman-teman, apalagi di malam Senin lagi. Wah, ini yang khusus yang kantor sih ini, telat masuk kantor kayaknya. Kalau aku mau bebas mau gabut dong. Ya setelah kita nikmatin bus ini sambil tiduran, oke?
kita isi solar di kilometer 282 rest area. Kalau jam segini isi solar di sini berarti kemungkinan bus ini akan nyampe di mana? Kemayoran itu mungkin udah terang pastinya. Ya setidaknya mungkin jam 6:30 lah. Ini barusan ada announcement kalau misalkan penumpang pengen ke toilet ataupun pengen istirahat sebentar, bisa di sini teman-teman. Nanti kalau misalkan busnya udah selesai, kita masih di toilet, bakal ditunggu di depan sana. Ini kita ngepomnya barengan sama 27 Trans yang kelas urban. Urban ini kalau nggak salah keberangkatannya bareng jam 6 dari Malang. Nah. Wah, ini ada yang pipis di sini nih. Wah. Jadi buat teman-teman, kalau bus sedang lagi ada di SPBU, itu lebih baiknya kita turun, izin ke kru untuk ke toilet. Karena seperti yang aku jelasin tadi di awal, bus itu rata-rata gak ada penampungannya, karena ruangnya yang ada di bus itu terbatas, sehingga gak ada untuk penampungan untuk kotoran. Jadi langsung turun ke bawah. Kalau pas parkir gini akan jatuh ke sini teman-teman. Kan kasihan ya, misalkan kotorannya akan turun ke sini, itu kasihan SPBU-nya yang nanti akan membersihkan kayak gitu. Servis makan di kotakin gitu dan gak mampir rumah makan, itu pasti banyak pro dan kontra nih pastinya teman-teman. Biar nyampe sana harapannya cepet gitu, dengan laju kurang lebih sekitar 100 km per jam standar. Cuman dengan gak masuk di rumah makan itu ada minusnya. Biasanya orang yang mau merokok jadi gak bisa ngerokok selama perjalanan, karena bus Damri ini gak menyediakan smoking area. Jadi ini sama persis kayak BUMN sebelah yang roda baja, gak ada smoking areanya, namanya juga ada imperialnya, sampai servis makannya pun kolaborasi sinergi BUMN. Dan juga satu lagi teman-teman, misalkan kalau mau waktu sholat, jadi teman-teman harus benar-benar jeli mengatur waktu sholatnya. Misalkan maghrib bisa langsung dijamak dengan isya teman-teman. Nah kalau misalkan belum sholat, ini adalah waktu yang tepat di SPBU, di musola di sana dekatnya toilet. Nah itu ada Damri yang jam berapa ya? Kayaknya tadi yang berangkatnya lebih awal di terminal Bungurase. Sekarang udah nyusul aja nih. Padahal dia masuk rumah makan dia. Berarti untuk double decker ini speednya dibatasi teman-teman. Jadi nggak selincah bus yang tingginya cuman 3,8 atau 3,7 meter. Karena kalau dibuat kenceng, yang imperial ini nanti yang atas kurang nyaman mungkin. Jadi salah satu alasan mungkin ya kenapa kok dipakein nggak masuk rumah makan, karena emang untuk kecepatan, emang untuk satsetnya itu untuk bus segede ini emang kalah dengan bus yang standar kayak gini teman-teman. Nah ini buktinya kita nyolar di sini kurang lebih udah 30 menit sih, masih sekitar 15-20 menit ini udah nyusul nih. Itu Damri Lexus udah nyusul juga tuh. Berarti emang settingannya gitu sih, ini nggak terlalu kencang nih bener. Jam 3 tepat kita meninggalkan rest area kilometer 282 menuju ke Jakarta. Ya semoga aja di kilometer 151 yang tadi macet karena banjir udah surut ya, biar nggak terlalu siang masuk Jakartanya.
7 kita udah sampai di Damri Kemayoran. Makasih, yuk. Oke teman-teman, akhirnya jam 7:07 kita nyampe di Damri Kemayoran yang berada di Jakarta Pusat. Nah, kemarin kita berangkat dari Damri Malang itu jam 18, jam 6:07 kalau nggak salah. Jadi tepat 13 jam perjalanan. Cukup lama karena yang pertama kemacetan di Bungurase sama nunggu penumpang memakan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan tadi ada macet juga di kilometer mana tadi ya? Ke 151 apa ya, kena banjir bentar, nggak terlalu lama tapi. Terus juga karena udah terlalu siang, jadi masuk Jakartanya macet juga teman-teman. Misalkan ini keadaan normal, ini mungkin bisa masuk sini itu masih gelap sekitar jam 5 atau jam setengah 5 gitu. Karena dia rutenya tuh full tol tanpa harus berhenti-berhenti di rest area untuk makan. Makannya pun aja di kotakin gitu. Overall mantep sih. Nah, ini aku mau nyari tempat untuk istirahat dulu. Katanya di dalam situ ada tempat untuk nunggu khusus untuk Imperial Suites. Kita kesana juga ya. Oh, ini dia ruang tunggu untuk Imperial Suites di Damri Kemayoran. Tempatnya dingin sih, ada AC-nya, terus ada minuman, kopi, snack-snacknya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman naik Damri double decker Imperial Suites dari Kemayoran, ada tempat nunggunya gini, lengkap dengan musola, toilet, dan lain sebagainya. Oke, itu dia video perjalananku dari Malang menuju ke Jakarta menggunakan bus terbarunya Damri yang double decker Imperial Suites. Gimana komentar kalian terhadap pelayanan dari Damri terbaru ini? Tulis langsung di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.